Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Karina Silalahi, NIM 1803211000122 dalam mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis kelas C. Saat ini saya akan memaparkan mengenai manajemen produksi agribisnis komoditas unggulan di daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan melakukan identifikasi manajemen produksi agribisnis dalam produksi keripik singkong yang ada di desa saya. Nah, saya sebagai seorang manajer pada perusahaan keripik singkong ini harus melakukan manajemen terhadap perusahaan saya. Jadi manajemennya itu ada 3. Yang pertama manajemen mutu, manajemen persediaan, dan manajemen pemeliharaan. Untuk manajemen mutu itu sendiri dilakukan untuk menjaga kualitas produk yang diproduksi. Nah, manajemen persediaannya itu untuk mendukung keberlanjutan produk, dan manajemen pemeliharaan itu dapat berupa manajemen pemeliharaan peralatan, mesin, dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke bab pendahuluannya. Singkong merupakan jenis makanan yang dikenal oleh masyarakat. Nah, makanan ini termasuk dalam jenis umbi-umbian. Singkong kaya akan karbohidrat yang banyak digunakan masyarakat sebagai pengganti nasi. Seiring perkembangan zaman, singkong menjadi bahan dasar dalam pembuatan berbagai makanan seperti tape, roti, dan keripik. Nah, keripik singkong ini sendiri merupakan salah satu olahan hasil singkong yang digemari masyarakat. Selain karena rasanya yang enak dan renyah, harganya juga terjangkau. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen mutu, manajemen persediaan, dan manajemen pemeliharaan dari produk singkong ini. Yang pertama, manajemen mutu produk. Dalam manajemen mutu produk terdapat dimensi kualitas yang ditonjolkan dibandingkan produk pesaing. Yang pertama itu ada performance. Dalam performance ini, keripik singkong rasa ini memiliki cita rasa yang khas dari produk lain dan memiliki 3 macam varian rasa. Yang pertama rasa original, rasa balado, dan rasa jagung. Cita rasa tersebut menjadi pembeda dari produk lain. Nah, jadi keripik singkong ini juga sudah memiliki perizinan dari MUI atau sudah halal dan boleh dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya ada reliability. Untuk reliability, produk keripik singkong ini memiliki kandungan yang akan bekerja sebelum masa expired atau memiliki masa expired 1 tahun, dan jika dibuka maka baik digunakan sebelum 2 bulan. Selanjutnya, durability, tahan lama di suhu ruangan optimal 26 derajat Celcius dan RH maksimum 60%. Dapat dikonsumsi dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Nah, untuk kebaikan kandungan alami singkong yang baik di dalamnya sebaiknya dikonsumsi sebelum jangka expired. Kemudian ada dimensi estetika. Dimensi estetika ini sendiri, keripik singkong memiliki rasa yang gurih dan renyah serta varian yang lezat untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya dimensi kualitas produk yang ditonjolkan adalah ease of use. Keripik singkong ini dapat langsung dinikmati tanpa perlu diolah. Selanjutnya ada dimensi fitur, tidak menggunakan bahan pengawet, mengandung zat bergizi dari singkong seperti serat dan karbohidrat kompleks. Serviceability, perawatan atau penyimpanan keripik singkong rasa ini sangatlah mudah, yaitu menjauhkan produk dari air dan dijauhkan dari ruangan lembab dan simpan di tempat kering. Selanjutnya ada conformance to specification, yaitu sesuai dengan kemasan produk pada umumnya, hanya saja bentuk dan model dari penyimpanan berbeda. Selanjutnya, kualitas produk yang baik berdasarkan aspek appraisal dan prevention. Yang pertama ada prevention cost, perencanaan, guna menentukan bagaimana kualitas dari segala aspek produk tersebut. Kemudian ada desain dari produk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mencantumkan komposisi dan kandungan dari produk. Untuk bagian proses produksi disesuaikan agar tidak ada
barang yang rusak dan cacat. Pelatihan tenaga kerja yang ada meningkatkan kinerja produktivitas serta meningkatkan motivasi kerja perusahaan. Informasi digunakan agar tenaga kerja atau pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui bagaimana standar mutu kualitas yang baik dari keripik singkong. Untuk manajemen mutu appraisal cost, inspeksi dan pengujian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas mutu produk sebelum dipasarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan uji peralatan untuk menguji kandungan yang ada di dalam keripik singkong rasa dan operator yang akan menjalankan inspeksi dan pengujian. Yang kedua ada manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan di perusahaan keripik singkong yang pertama memudahkan dalam memastikan adanya persediaan melalui safety stock. Yang kedua dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, dapat menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Yang kelima, memudahkan dalam menyesuaikan jadwal produksi. Yang keenam, menjaga persediaan bahan yang dihasilkan. Yang ketujuh, komitmen terhadap pelanggan. Dan yang kedelapan, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi. Untuk perhitungan EOQ dan TIC dan reorder point. Untuk EOQ sebesar 42 unit, TIC sebesar Rp89.234.000 dan reorder point sebanyak 1.845 unit. Untuk pemeliharaan yang dilakukan di perusahaan produksi keripik singkong ini, yang pertama, pemeliharaan pencegahan secara terencana dan periodik dalam penjadwalan atau schedule. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan kerugian gangguan dan menjaga fasilitas dalam kondisi standar. Yang kedua, kegiatan pencegahan ini dilakukan secara harian seperti mencatat suhu mesin yang berputar. Kegiatan mingguannya menata sambungan kabel pada peralatan mesin listrik. Yang pencegahan tahunan pengecekan mesin-mesin. Nah, manfaat jika perusahaan keripik singkong menerapkan manajemen pemeliharaan, yang pertama, mengurangi biaya-biaya, memaksimalkan ketersediaan semua mesin atau peralatan, memperpanjang kegunaan atau usia dari aset, dan menjamin keselamatan kerja bagi karyawan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.